Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada teman-teman, ada muji-muji, ada hadir channel ini. Oke, ada channel. Kesempatan ini kita akan meriak sedikit kemarin yang sempat viral lah podcast. Jadi ada salah satu anak muda lah Ustaz. Dia merupakan seorang apologet ya. Elia. Yang sempat diundang di podcastnya Dr. Richard nih. Mungkin Ustaz, kalau dari pemahaman Ustaz, sebenarnya apologet itu apa Ustaz? Baik. Apologet itu sebetulnya di dalam kekristenan itu ada bagian-bagian yang mereka harus berbagi gitu ya. Berbagi tugas lah dalam arti begitu. Apologet itu orang-orang yang mereka mempelajari kekristenannya yang bertugas untuk mengkanter keyakinan-keyakinan yang ada di dalam kekristenan itu agar tidak terpengaruh oleh orang di luar kekristenan. Nah, itu. Jadi kadang kan ada tuh serangan-serangan dari luar kekristenan. Kayak Ustadz lah ya. Nah, mereka yang mengkanter Ustadz. Dia yang mengkanter gitu loh. Itu para apologet begitu tuh kerjanya, tugasnya tuh. Jadi apakah ada sekolahnya atau gimana itu? Secara masif sih tidak ada, secara sistematis tidak ada. Dia hanya mempelajari tentang konsep-konsep agamanya, dan itu dijadikan dalih buat dia untuk mempertahankan diri gitu, mempertahankan keyakinannya. Apologet begitu. Nah, kalau apakah ada kaitannya dengan kristologi gitu ya, atau Islamologi? Ya ada. Hanya saja kalau di Islamologi atau kristologi itu memang ada mata pelajaran atau mata kuliah begitu ya. Kalau kita di Islam, kita kenal dengan istilah kristologi, orang-orang yang mempelajari agama kekristenan itu, yang untuk meneliti kekristenan itu, yang tujuannya untuk mencari titik kebenaran dan di mana benar nggak ini gitu loh. Biasanya kalau kita di Islam itu di Usuluddin. Usuluddin itu ada di sana itu berkaitan tentang perbandingan agama. Nah, itu mempelajari semua agama itu di Usuluddin itu, ya, di perbandingan agama. Itu orang-orang yang di situ itu banyak mengenal tentang kitab suci agama-agama lain selain Al-Qur'an. Nah, di kekristenan biasanya yang di sekolah tinggi Theologia itu dia mempelajari tentang Islamologi. Semua agama juga dipelajari ya? Dia ada pelajar, tapi banyak juga tuh. Bahkan di beberapa perguruan tinggi jumlah SKS mempelajari Islam di perguruan tinggi teologi itu tuh cukup banyak, sampai 40 SKS bahkan dipelajari. Yang Islam aja. Yang belajar Islam. Tujuannya apa? Yaitu mereka juga memperbandingkan, dan tidak jarang itu dijadikan senjata untuk bagi para misionaris ataupun para misi zending, membawa misi zending ya, untuk mengkristenkan atau kristenisasi. Dia pakai senjatanya ya ajaran-ajaran Islamologi, tapi terkadang itu di luar konteks ajaran Islam yang sebenarnya. Itu sering terjadi begitu. Tadi mungkin banyak yang bertanya juga Ustaz kan, kalau di Kristen, di Islam lah, mempelajari semua agama termasuk Kristen dan lain sebagainya, kenapa namanya kristologi? Begini, sebetulnya kristologi itu fokusnya mempelajari tentang kekristenan. Lebih banyak kekristenan. Kalau untuk mempelajari agama lain tidak disebut kristologi saja, makanya itu perbandingan agama. Di Usuluddin itu ada salah satu jurusannya itu adalah perbandingan agama. Perbandingan agama itulah dia mempelajari seluruh agama-agama selain dari Islam. Nah, bahkan agama-agama yang tidak diakui gitu ya, ada agama-agama yang muncul dengan agama kecil-kecil gitu ya, mereka punya keyakinan Bahai misalnya dan lain-lainnya tuh. Nah, itu mereka tetap mencoba mempelajari, tapi dalam konteks ya itu terkadang tidak terlalu signifikan lah bahasanya. Kenapa Islam dengan Kristen saja yang sering sering berbenturan gitu bahasanya ya? Karena memang Kristen dan Islam ini sama-sama agama misi, saling menarik gitu loh jemaahnya tuh. Makanya tidak jarang mereka saling berbenturan di lapangan. Itu yang terjadi itu. Kalau yang tentang Islamologi lah Ustaz, mungkin hal yang paling mendasar yang mereka pelajari itu tentang apa? Banyak itu, bahasa Arab. Jadi orang-orang yang sekolah di Theologia, ya, yang calon-calon misionaris.
calon-calon Pendeta itu. pendeta. Sebetulnya beda, misionaris dengan pendeta itu nanti berbeda lagi. Beda lagi itu. Nah, kalau pendeta itu kerjanya di mimbar, di gereja, mereka memberikan khotbah dan segala macam. Dia Kalau misionaris ini memang misinya turun itu lapangan. turun ke lapangan, ada proses kristenisasi. Nah, itu tuh tugasnya dia. Tugasnya dia. Tapi dia belum tentu pendeta terkadang. Ada juga dia sebagai pendeta sekaligus misionaris. Tapi terkadang dia bukan pendeta tapi khusus misionaris. Mungkin penyuluh lah ya. Penginjilan itu. Penginjilan. Nah, itu begitu. Dia kadang tidak pendeta. Tapi dia banyak mencari apa namanya? Jemaat. Bahasa mereka kan domba-domba yang tersesat. Nah, itu yang mereka pakai istilah itu. Dan itu memang ada sekolahnya untuk menjadi itu. Bahkan orang yang sekolah di situ dia bisa tamat itu minimal harus memurtadkan 5 orang kalau yang dari Islam itu. Pokoknya dia mendapatkan 5 jiwa lah bahasanya begitu toh. Mengkristenkan 5 orang. Itu minimal begitu baru dia bisa diterima dan lulus gitu lah. Itu salah satu syarat ketentuannya. Ketentuan mereka ya. Masyaallah. Kalau untuk materi lah yang mereka pelajari, untuk materi misalnya apa Ustaz? Di Islamologi itu bahasa Arab. Bahkan Nahwu Shoroh pun tidak jarang dipelajari itu. Tentang Al-Quran, tentang hadis. Ulumul Quran. Ada seorang dulu saya pernah melihat di di YouTube juga. Lupa saya namanya. Dia doktor. Bahkan dia sampai dikuliahkan ke Al-Azhar, Kairo. Itu ngambil ulumul Quran. Ulumul Quran. Bukan Saifuddin itu ya? Bukan. Dia kuliah itu ke Kairo. Bayangkan di Al-Azhar, Mesir. Dia pendeta S3, kuliah di sana. Tapi yang diambil ulumul Quran coba. Kalau logikanya kan buat apa? Nah, dia pelajari itu. Toh bukan itu yang mereka pelajari hari-hari gitu kan? Bukan itu. Ya tapi dia ingin mencari tahu tentang yang mohon maaf kadang itu dipleset-plesetkan. Sisi kelemahan lah. Sisi kelemahan itu yang dia cari gitu loh. Tapi biasanya itu Ustaz, apa enggak ini ya? Biasanya begitu yang banyak membuat mereka tuh kadang terbuka dengan hidayah itu ya. Nah, itu terkadang justru dengan begitu tidak sedikit akhirnya dapat hidayah gitu loh. Misalnya, salah tujuan. Betul. Salah tujuan. Ya kayak kita kenal Ustadz Kainama. Ya. Dia perdalami Alkitabnya sendiri bahkan sampai ke Israel, ke Yerusalem, balik dari sana syahadat. Tuh siapa punya buku ini Ustaz? Irena Handono. Dia pelajari Al-Qur'an, rupanya malah dapat hidayah. Banyak kayak Samsul Arifin si Nababan, Samsul Arifin Nababan. Begitu juga itu dia pelajari Al-Qur'an, ternyata dapat hidayah. Justru yang terdapat itu. Gitu tadi. Ya, hidayah itu memang tidak bisa kita beri dan tidak bisa kita hadiahkan gitu. Dengan sendirinya mereka dapat. Sebetulnya yang begitu satu sisi bisa menguntungkan. Menguntungkannya itu ketika dia memahami dan ternyata dapat hidayah itu menguntungkan. Pintu buat dia. Tapi satu sisi memang menjadi bumerang itu bisa menyerang dia memang niat ingin mau menyerang, menghancurkan. Itu bisa dia dapat. Mungkin tapi secara kalau kita lihat secara masuk akal ya pasti masuk akal. Ya. Secara mungkin kalau secara kejujuran aja Ustaz ya. Mungkin yang dia pelajari semakin dalam kok dia semakin menemukan titik yang yang agak terang ini. Saya kebetulan punya teman seorang pendeta juga. Iya gimana itu? Dia sebetulnya mengakui bahwasanya Islam itu benar gitu loh, benar gitu. Dan dia juga mengakui tentang ajaran yang ada di Alkitab. Itu banyak yang kontradiktif. Kontradiktif dan keluar dari konsep dogma apa yang disampaikan oleh Dr. Sudarmo ini. Keluar dari Alkitab itu. Konsep dogma itu sendiri tidak sesuai dengan Alkitab. Itu dia sendiri mengakui. Cuman ya nggak tahu, saya tidak menanya kenapa dia tidak mau menerima Islam kalau begitu. Saya sudah sempat tanya itu kan. Apa jawaban dia? Ya tidak semudah itu. Saya coba memaksa kenapanya itu, dia tidak mau jawab. Dia tahu berhadapan dengan siapa. Dia salah jawab nanti kena juga. Tidak mau jawab. Sebetulnya dia tahu tentang
bagaimana kekristenan itu sendiri secara konsep memang tidak jarang yang dia ajarkan itu tidak sesuai dengan yang ada di dalam Alkitabnya, gitu loh. Bahkan bertentangan dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Dan dia mengakui begini, contohnya saja ya, Yesus itu dekhitan. Dia tahu di dalam Alkitab itu ada Yesus dekhitan, kemudian ajaran tentang sholat ada. Bahkan itu kalau dia sendiri mengakui perbandingan Yohanes 17 pasal 17 ayat 3 itu kalau diperbandingkan dengan syahadatnya orang Islam itu sejalan katanya. Bahwasanya Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus utusan, sama syahadat kan begitu tuh. Tiada Tuhan selain Allah dan Yesus utusan Allah, Muhammad utusan Allah, sama gitu ya. Jadi akui itu. Cuman memang hidayah itu berat. Betul. Tidak semudah yang kita perkirakan. Orang dapat hidayah mudah-mudah saja, nggak semudah itu. Tadi yang tentang apologet tadi itu Ustaz, yang Elia tadi, itu kan dia salah satu statement yang cukup viral juga lah Ustaz. Hanya mungkin Ustaz sudah pernah meriak itulah, yang mana dia dengan tegas mengatakan bahwa Nabi Isa itu bukan Yesus Kristus yang dimaksud dalam Alkitab itu. Nah, mungkin Ustaz bolehlah kasih inilah istilahnya, kita kasih oleh-oleh lah buat dia Ustaz. Satu sisi saya juga kagum dengan pola pemikiran dan tata bahasa yang dia sampaikan. Yang dia pakai ya. Memang saya akui bahasa yang dia pergunakan dan juga memang cerdas lah, percaya. Cerdas ya, saya akui itu. Ya memang apologet itu harus cerdas. Nggak akan bisa jadi apologet kalau nggak cerdas. Apologet itu harus cerdas, harus punya banyak referensi gitu lah. Cuman menurut saya dia kurang referensi saja. Referensi yang kurang. Ya kurang, pemahamannya juga terlalu berani dia mengatakan begitu ya. Itu justru bertentangan dengan para pendetanya sendiri gitu lah. Pendeta Isra Soru, pendeta Mel Ato, pendeta atau Romo Bambang Nursena itu mengatakan Yesus dan Isa itu satu pribadi yang sama. Hanya nama penyebutannya saja yang berbeda. Isa di dalam bahasa Arab, Yesus itu kan dalam penyebutan bahasa Inggris saja. Ya, jadi Yeshua atau Yesua gitu kan dalam bentuk Yunani begitu kan, atau dan Esau dalam bentuk bahasa Ibrani, hanya penyebutan nama. Sama seperti Muhammad. Nah, kita bawa ke nama Muhammad lah. Muhammad itu sebagian tempat kalau dibawa ke dalam Betawi jadi Mamat. Ada yang jadi Mahmed. Di Timur Tengah sebagian kayak di Iran dia nyebut Mahmed. Di Mesir nyebutnya begitu, bukan Muhammad. Apakah itu orang yang berbeda? Tidak. Sama gitu. Hanya saja penyebutannya berbeda. Hanya lafaz karena memang lidah. Kalau dalam tata bahasa Arab itu lahjah namanya. Nah, itu saja yang berbeda. Nah, sayangnya si Elia ini nggak tahu ya, apakah dia tidak terpikirkan sampai sejauh itu penyebutan itu gitu loh. Sementara di dalam kekristenan sendiri, para pendetanya yang jauh lebih mumpuni ilmunya daripada dia itu mengakui bahwasanya Yesus dan Isa itu adalah satu pribadi yang sama, bukan berbeda. Kalau dari secara aliran lah Ustaz, kan ada banyak aliran nih kan. Sebagian Alkitab itu kan ada yang masih menggunakan Isa Al-Masih, ada yang masih menggunakan Yesus Kristus itu Ustaz. Itu kan sama, tapi untuk yang menolak ini apakah karena secara pribadi atau memang ini Ustaz? Gini, kalau saya bilang begini ya, ini beban kepanikan. Saya bilang begitu. Ini sudah panik, sudah nggak tahu lagi harus bagaimana caranya, cari alasan. Udah asumsi yang dimunculkan, ya udah dibangunlah asumsi itu Yesus dan Isa adalah berbeda. Sosok yang berbeda. Padahal tidak demikian. Apa bukti? Injil, kebetulan saya tidak bawa ini. Ada file tentang Injil. Nanti saya kirimkan filenya, silahkan nanti di post. Tahun 1902. Injil itu di depannya itu tertulis Injil Isa Al-Masih. Nah, itu di beberapa gereja di daerah Jawa
itu menamakan gerejanya itu adalah Gereja Isa Al-Masih. Kalau memang ini pribadi yang berbeda dan dia tidak menerima nama Isa itu nama lain dari Yesus, lalu untuk apa itu dipakai di dalam Alkitabnya dan dipakai di dalam nama gerejanya? Kalau memang dia berbeda, udah pakailah nama Yesus, Gereja Yesus Kristus misalnya, atau Injil Yesus Kristus. Kenapa dipakai Injil Isa Al-Masih itu? Dan dia pakai juga itu nama gereja Isa Al-Masih. Nah harusnya itu kan tidak merujuk ke sana, ya. Justru dengan adanya penyebutan nama itu, pemberian nama itu memberikan gambaran bahwasanya bukti Yesus dan Isa itu pribadi yang sama. Pribadi yang sama. Saya katakan tadi ini sudah kepanikan gitu loh, panik nggak tahu harus bagaimana. Jadi dimunculkanlah asumsi itu seolah-olah antara Yesus dan Isa adalah dua pribadi yang berbeda. Padahal tidak demikian. Dan ya kitabnya sendiri yang menunjukkan bahwasanya itu pribadi yang sama. Di dalam Injil Barnabas pun di situ disebutkan namanya Isa. Kadang-kadang Injil Barnabas itu menyebutkan namanya Yesus, di lain sisi dia menyebutkan Isa. Satu pribadi yang sama, kadang disebut Isa, kadang disebut Yesus. Silakan nanti dilihat di dalam Injil Barnabas itu ada. Kalau Alkitab yang versi terbarunya sekarang itu menggunakan Yesus sudah ya? Sudah menggunakan Yesus. Memang tidak tertera lagi itu kata-kata Isa Al-Masih. Cuman Injil tua, Injil terbitan tahun 40-an, pokoknya 02 yang file saya ada itu nanti silakan dimunculkan. Itu 1902. Itu tertulis jelas Injil Isa Al-Masih. Kalau sekarang tidak akan didapati lagi itu memang. Mungkin pertanyaan yang terakhir, Ustaz. Kitab yang disampaikan yang dibawa kepada Nabi Isa itu kitab Injilnya. Kan kita sebagai seorang yang beriman ini kan harus mengimani kitab itu. Nah, di dalam kitab Injil sendiri atau kitab yang dipercaya orang-orang Kristen saat ini itu kan yang seperti Ustaz sampaikan tadi ya, sudah terjadi banyak segala macam perubahan dan lain sebagainya. Ini bagaimana Ustaz kita sebagai seorang mukmin untuk meyakini ini, Ustaz? Oke, baik. Ya, memang kalau Alkitab sekarang itu kan yang ditulis oleh Markus, Matius, Lukas, Yohanes dan Paulus, beberapa surat Paulus. Pertanyaannya, apakah dulu Yesus itu memberitakan Injil yang sekarang? Oh, tentu tidak. Tidak ya? Tidak. Karena Injil yang sekarang ini aja penulisannya sudah beberapa tahun kemudian Yesus tidak ada, baru ditulis oleh para penulis itu. Jadi puluhan tahun loh, jaraknya itu jauh begitu ya. Hanya klaim mereka mengakui supaya ini dianggap seolah-olah ini memang kitab suci yang benar, ya. Peran Roh Kudus itulah yang mengilhami para penulis seolah-olah ini merupakan wahyu. Padahal Yesus tidak menceritakan, tidak mengkabarkan apa yang ditulis oleh Matius, Lukas, Markus, Yohanes, dan Paulus. Kontradiktifnya begitu jauh. Saya ingin menunjukkan bukti kalau memang diilhami oleh Roh Kudus. Ya, ini di sini ada silsilah Yesus. Antum bisa lihat di sini. Di dalam buku Irina Handono ini, perayaan Natal 25 Desember dan tahun baru, ada apa namanya? Antara dogma dan toleransi ya. Coba dilihat ini. Di Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 31 sama Matius pasal 1 ayat 8 ayat 6 sampai 16. Ini silsilah Yesus ya. Dari Daud sampai ke Yesus. Dua surat ini antara Lukas dengan Matius menceritakan tentang silsilah Yesus itu berbeda. Perbedaannya pertama dari jumlah. Lukas sampai 43 orang. Matius sampai 28 orang. Pertanyaan yang benar, sebetulnya silsilah Yesus itu dari Daud sampai ke Yesus. Jumlahnya itu 43 atau 28? Itu yang pertama. Yang kedua, nama yang lebih menarik lagi, nama-namanya antara yang diceritakan oleh Lukas dan yang diceritakan oleh berbeda Matius, semuanya. tidak ada satupun nama yang sama. Paling terakhir lah, paling terakhir yang Yusuf, yang bertemu di Yusuf inilah ya. Inilah yang terakhir. Ya karena memang Yusuf ini kan diakui sebagai bapaknya Yesus.
Oh iya iya. Nah, Di bukan bapaknya bapak aja. biologis ya, bukan bapak biologis, hanya bapak karena memang dia adalah suaminya atau tunangannya ibu Yesus, Maria. Hmm. Nah, gitu loh. Jadi dari Daud sampai ke Yusuf, untuk bisa cek ini nama-namanya. Perbandingkan dengan nama-nama ini, itu nggak ada yang sama. Iya iya betul. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau tadi jumlahnya tidak sama, pertanyaan berikutnya, mana yang benar nih nama-nama silsilah nama Yesus, apa keturunan Yesus dari Daud sampai ke Yesus, ini mana yang benar antara ini? Iya iya iya. Ini saja sudah menjadi satu pertanyaan yang besar, antara kontradiktifnya begitu jauh. Padahal dalam kitab ya. Dalam Kalau kitabnya sendiri. dalam penulisan ini mungkin masih bisa dipertanyakan. Ya, ini Ini kan kitab suci di dalam loh. kitab suci ya. Nah, Di makanya Lukas sama Matius. kira-kira masih pantaskah ini disebut kitab suci? Ini kita bertanya ya. Ini kita bertanya kan, Ya. pantas nggak gitu loh? Betul. Oke lah. Oke, kita anggap kitab suci. Kira-kira dari dua ini mana yang benar beritanya? Iya. Apa yang disampaikan oleh Matius atau Lukas? Ya, kalau nggak mungkin dua-duanya benar. Iya. Ya, dua berita yang berbeda disampaikan. Kalau dua-duanya itu mau diuji, pasti minimal salah satu ada yang benar. Minimal. Tapi pertanyaannya yang mana? Yang satu itu yang mana? Satu yang mana? Dua-duanya sama-sama kitab suci. Nah, itu. Terus apa tolak ukur untuk membenarkan salah satunya? Iya. Atau jangan-jangan salah keduanya ini? Iya, iya. Kemungkinan kan banyak. Nah, itu sebagai nggak mungkin ini yang seperti ini logikanya itu nggak mungkin nih Roh Kudus itu salah mengilhami. Iya. Paham kan maksudnya? Paham. Nah, itu belum kita bicarakan tentang ayat-ayat yang kontradiktif lainnya banyak gitu. Yang ini saja ini tentang silsilah kelahiran Yesus saja bermasalah. Oh iya betul. Nanti kita akan tampilkan juga ini. Iya, iya. Mulainya dari kalau kita mulai aja dari Nathan sampai Yusuf, di sini mulai dari Salomo. Dan ke atas itu tidak ada satupun lagi. Tidak ada yang sama. Nah, jadi mana yang mau kita akui silsilah Yesus yang sebenarnya? Ya, sebenarnya. Nah, itu aja kita udah sulit untuk bisa mempercayai. Jadi kalau pertanyaannya tadi kita sebagai umat Islam berkaitan dengan kitab yang Injil yang sekarang, enggak itu yang dimaksud di dalam Al-Qur'an. Kita memang mengimani kitab-kitab Allah selain Al-Qur'an, termasuk salah satunya Injil. Injil yang dimaksud itu Injil yang betul-betul awal mula diterima oleh Isa. Dan yang dikabarkan oleh Isa kepada pengikutnya. Nah, bukan yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Paulus. Bukan itu. Kalau mereka mengimani itu ya silahkan. Kita kan mau umat Islam nih, ya kan? Di umat Islam tidak begitu. Yang kita imani adalah kitab yang betul-betul diterima oleh Yesus atau Isa itu sendiri. Begitu. Jadi kalau menurut Ustadz, apakah kitab itu memang masih ada atau segelintir orang masih mengimani itu atau enggak sama sekali? Kitab yang disampaikan Allah kepada Yesus atau Isa itu sendiri memang tidak sekarang sudah tidak ini lagi ya. Tidak ada sulit dipastikan lah, sulit terdeteksi. Ya, sulit dan dibuktikan itu sudah sulit. Walaupun mereka membuktikan kalau memang Alkitab sekarang palsu, lalu mana yang asli? Kan itu sering dilemanya yang pertanyaan itu. Ini bukan masalah membandingkan mana yang asli dan mana yang palsu. Isi yang ada sekarang saja itu sudah menunjukkan ketidakaslian. Menunjukkan sulit untuk bisa diterima itu kitab suci. Adanya kontradiktif yang ada di dalamnya. Adanya ketidaksesuaian cerita-cerita di dalamnya itu justru menunjukkan ketidakaslian, menunjukkan ketidaksucian. Itu masalahnya itu di situ. Jadi kita yakin aja lah ya. Gini, kalau konsep di dalam Al-Quran kan musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil. Di dalam Ali Imran kan Allah katakan begitu. Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang terdahulu, yakni Taurat dan Injil. Kata-kata membenarkan itu adalah membetulkan, merevisi, memperbaiki. Apa masalahnya? Karena memang di situ ada hal-hal yang keluar dari pengkabaran yang sebenarnya. Dan itu dibuktikan, dulu kan kita pernah membuktikan melalui The Five Gospel. Ada hasil dari penelitian 76 para peneliti Alkitab. Dia mengatakan isi Alkitab itu yang masih kemungkinan perkataan Yesus hanya 18%. Berarti 82% sudah diakui tidak
firman Tuhan gitu loh. Dan itu yang meneliti bukan orang Islam, tapi mereka sendiri. Begitu. Masya Allah. Jadi memang ya kita jangan dilema lagi berarti ya. No, nggak perlu jangan sampai dilema gitu loh. Saya takut nanti merasa keimanannya berkurang. Oh, enggak. Justru memperkuat. Gini, memperkuat. Ya. Kita harus tahu tentang perbandingan agama. Ya, karena kita harus membentengi keimanan. Tujuannya ini, mohon maaf, bukan ingin menjelekkan agama orang, bukan ingin mengacak-acak agama orang. Bukan ingin membuat rusuh, ya, bukan ingin intoleran, bukan. Justru dengan adanya pelajaran perbandingan agama, kristologi ini, kita membentengi akidah kita sendiri. Semakin yakin kita dengan agama yang kita. Saya semakin mempelajari ini, semakin yakin. Makanya dalam beberapa buku yang saya tulis, bahkan di dalam Alkitab itu sendiri ada rukun Islam. Nah, ada ajaran tauhid di dalam Alkitab itu. Dan itu secara ilmiah. Secara ilmiah, bukan asumsi. Bukan asumsi ya. Nah, gitu loh. Betul. Jadi semoga itulah ya bisa kita share ke para pemirsa semuanya, dan semoga ini bermanfaat lah Ustaz ya. Insyaallah bermanfaat untuk para penonton kita, dan semoga Ustaz juga tetap sehat selalu Ustaz ya. Amin. Biar nanti bisa berkunjung ke Liga lagi nanti Ustaz. Amin, insyaallah. Oke Ustaz, terima kasih banyak. Sama-sama. Atas waktunya. Ya, sama. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.